Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya berkenaan dengan mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas dengan materi bahasan yaitu fuzzy logic. Jadi pada tugas kali ini yaitu terdapat beberapa buah perintah, yaitu perintah yang pertama adalah buatlah program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio dengan menggunakan bahasa BASIC untuk menghitung dari nilai derajat keanggotaan fuzzy. Kemudian pada fungsi keanggotaan yang dibuat adalah yang pertama, yaitu kurva linear naik dan kurva linear turun. Kemudian yang kedua adalah kurva segitiga, kemudian yang ketiga kurva trapesium, yang keempat kurva bahu, kemudian yang kelima adalah kurva S-sigmoid, kemudian pertumbuhan dan penyusutan. Dan yang keenam yaitu kurva lonceng, pi, beta, dan Gauss. Untuk yang terakhir yaitu operator OR, AND, dan NOT. Dan dokumentasikan pengerjaan dan uji coba program yang dibuat dalam bentuk video kemudian diupload pada YouTube. Baik, pada pengerjaan tugas kali ini, sini saya merujuk pada referensi untuk tampilan dari desain form aplikasinya, yaitu yang terdapat pada materi yang telah diberikan, yaitu seperti ini, untuk tampilan dari form aplikasinya. Jadi di sini ada kurva linear naik, kemudian kurva linear turun, segitiga, kurva trapesium. Ini juga untuk kurva bahu, S pertumbuhan, S penyusutan, dan bentuk lonceng. Kemudian ini untuk masing-masing operator fuzzy, AND, OR, dan NOT. Dan ini juga sudah terdapat listing perintah program yang referensi yang saya buat, referensi yang saya ambil dari materi ini. Seperti ini. Mungkin langsung saja saya tunjukkan dari hasil pengerjaan di Visual Basic-nya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk perhitungan dari fungsi keanggotaan kurva linear naik itu sebelah sini, yang seperti ini. Untuk gambarnya dari fungsi derajat keanggotaannya, jadi dia cenderung naik dari masing-masing domain A ke B. Untuk turun berarti domain A ke B ini turun, dimulai dari A ke B. Dan untuk domain kurva segitiga berarti ada 3 yaitu A, B, C. Kemudian untuk trapesium yaitu ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Dan ini untuk kurva bahu, kemudian S pertumbuhan, kemudian S penyusutan, dan bentuk lonceng. Dan ini untuk operator, masing-masing operator dari fuzzy logicnya, AND, OR, dan NOT. Baik, mungkin bisa langsung saja saya simulasikan. Start. Baik, jadi ini adalah tampilan dari software aplikasinya yang sudah dibuat ketika di run. Maka di sini akan tertampil dari masing-masing form untuk menghitung fungsi keanggotaan pada fuzzy. Jadi di sini untuk mengganti dari bentuk-bentuk fungsi keanggotaan kurva linear, kemudian kurva S, kemudian operator fuzzy. Jadi tinggal ditekan dan berubah menjadi di kurva S. Kemudian ini untuk operator-operator fuzzy. Saya di sini akan mencoba untuk mensimulasikan dari menghitung untuk kurva linear naik terlebih dahulu. Jadi ketika A ini saya tetapkan nilainya adalah 0, berarti di sini 0. Kemudian B ini saya berikan nilai 8. Berarti B ini maksimal 8, minimal 0. Nanti rumus ini yang dihitung adalah seperti persamaan yang ada di samping ini. Jadi ketika X ini kurang dari A, maka nilainya akan menjadi 0. Jika kurang dari A. Kurang dari A berarti dari susur yang sebelah kiri. Kemudian jika di antara A dan B berarti ini. Jika A kurang dari B dan kurang dari sama dengan B, berarti kan lebih dari A dan kurang dari B. Nanti rumusnya ini, X kurang A per B kurangi A. Dan misal X ini saya taruh 0, maka hasilnya 0. Dikarenakan 0
0 yang ada di sini, X-nya di sini 0, berarti hasilnya akan 0. Misal kita taruh di 2, maka hasilnya adalah 0,2, berarti di antara di sini. Rumusnya yang dipakai adalah ini. Lebih dari A dan kurang dari B. X-nya 2 berarti sekiraan di sini. Nilainya di sini. Sini adalah 0,2. Dari derajat keanggotaannya di sini nilai minimal dari fuzzy logic adalah 0, kemudian maksimalnya adalah 1. Jadi ketika nilainya pas, misal dari B-nya ini 8, X-nya tak kasih 8, maka nilai hasilnya adalah 1. Berarti maksimal di sini 1. Kemudian di tengah 0,5. Ini untuk kondisi di antara untuk menggunakan persamaan yang tengah ini. X min A per B min A. Jika lebih dari ini, X lebih dari B, berarti susunan sebelah kanan. 10, misal berarti X lebih dari B, maka hasilnya juga 1. Karena udah melebihi dari 1 pasti nanti. Oke, mungkin bisa selanjut untuk kurva linear turun. Untuk kurva linear turun dari persamaannya yang membedakan adalah dari pembalikan kondisi di antara X kurang dari A, itu adalah 1, di sini kan X kurang dari A, 0. Kemudian dari X lebih dari B, di sini 0, terus ini 1. Kemudian di antara A dan B, ini menggunakan B min X per B min A. Misal ditetapkannya A-nya adalah 5, kemudian B-nya adalah 8 atau 9. Baik. Misal kita taruh di 2, berarti kurang dari A, 4. Hasilnya adalah 1, karena X kurang dari sama dengan A, maka nilai X adalah 1. Nilai hasil berhitung fuzzy-nya adalah 1, nilai keanggotaannya. Kemudian ketika dari 4, juga masih 1, karena masih dalam kategori kurang dari sama dengan A. Dan jika di antara 6, ini 0,6, berarti menggunakan rumus B min X per B min A. Di antara ini. Berarti ketika X-nya 6, 4, 5, 6 berarti di sini. Dan nanti hasilnya 0,6. Dan ketika lebih dari 9, misal 10, hasilnya 0. Di sini 0. Jika X lebih dari sama dengan B, maka hasilnya adalah 0. Baik, untuk kurva segitiga, ini ada perbedaan dari rumus persamaannya. Jadi untuk segitiga kan ada tiga domain yang digunakan, yaitu A, B, dan C. Jadi untuk rumusnya ketika kurang dari A atau lebih dari C, berarti kurang dari A di sebelah sini, lebih dari C sebelah sini, itu nilainya adalah 0. Karena kan dari grafiknya menunjukkan penurunan dari A dan C ini ketika 0 di sebelah sini. Jika lebih dari C dan kurang dari A. Kemudian jika di kondisinya di antara A dan B, berarti A dan B di sini menggunakan rumus X min A per B min A. Kemudian di antara B dan C berarti menggunakan ini. B dan C lebih dari B dan kurang dari C, berarti C min X per C min B. Mungkin bisa disimulasikan langsung. Hanya saya tetapkan 0, kemudian ini 4 aja, kemudian yang B yang 4, C nya sini coba saya 2. Ini berarti di sini nilai A 0, kemudian nilai B adalah 4, kemudian nilai C ada 8. X di sini misal saya tetapkannya adalah 0, berarti hasilnya juga masih 0. Dikarenakan nilai dari 0 ini masih 0. Karena kurang dari sama dengan A atau lebih dari C. Lebih dari C ini nanti berarti lebih dari 8. Misal saya tetapkan di sini adalah 2, berarti di antara A dan B 0,5.
dikarenakan mohon maaf terjeda. Dikarenakan tengah-tengah di antara 0 dan 4 adalah 2, berarti hasilnya adalah 0,5. Dihitung dari ini. Di antara A dan B, berarti X min A per B min A. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian di antara B dan C, berarti di atasnya 4 dan dikurangnya 8, misal saya tetapkan adalah 6. Ini juga 0,5. Tengah-tengahnya 4 dan 8. Saya lebihkan 1 berarti 7. Hasilnya 0,25. Karena kan ada penyusutan di sini. Jadi 7 adalah sebelah sini agak sini. 0,5. 0,75 berarti sebelah sini. Dia agak naik berarti 0,75 sebelah sini. Kemudian ketika pas di B 4, nilainya akan 1. Karena di sini 1. Kemudian ketika X-nya ini lebih dari 8, fulus misal, nanti hasilnya adalah 0. Karena di sini 0. Tentunya dari hasil ini merujuk ke rumus persamaan yang ada di sini. Untuk menghitung dari fungsi derajat keanggotaan pada fuzzy logic. Kemudian lanjut ke kurva trapesium. Kurva trapesium di sini terdiri dari 4 domain yaitu A, B, C, dan D. Jadi untuk menghitung kurang dari A dan lebih dari D, itu yang ini. Kurang dari A atau lebih dari D, berarti 0. Kemudian untuk di antara A dan B, itu pakai ini. X min A per B min A. Kemudian di tengah-tengahnya B, di antara B dan C, itu nilainya 1 karena di sini sejajar lurus dengan puncak dari grafik. Jadi 1. Kemudian di antara C dan D itu nih. Jika C lebih dari D dan D kurang, jika C lebih dari X dan kurang dari, jika C kurang dari nilainya lebih dari C, jadi D kurang dari ini di antara C dan D, akan rumus D min X per D min C. Mungkin bisa saya tetapkan untuk nilai A itu 0, kemudian B-nya adalah 4, ini C-nya saya bikin di antara 6 aja, berarti nanti ketika nilainya lebih dari 4 dan kurang dari 6, nilainya ada 1. Kemudian di D, ini 10 aja. Terus X-nya di sini saya masukkan masih 0. 0 saya hitung, nilainya masih 0. Terus kemudian di antara A dan B, 0,5. Tengah-tengah 0 dari 4. Saya lebihkan 1, 0,75. Berarti 3x3 ini agak sedikit merujuk ke B. Jadi nilainya lebih tinggi sedikit. Dan kita 4, nilainya adalah 1 karena di sini. 4 persis. Dan ketika X5 masih 1. Sampai 6 juga masih 1. Kemudian ketika lebih dari 6, berarti ada penyusutan di sini. Nanti nilainya hasilnya akan berkurang dari derajat keanggotaannya. Kurang. Sampai 10, 0. Lebih dari 10 juga 0. Itu. Baik, mungkin bisa saya lanjut untuk kurva S atau kurva sigmoid. Jadi untuk bentuk grafik yang pertama yaitu kurva bahu adalah seperti ini. Jadi ada kurva bahu yaitu untuk bahu kiri, kemudian bahu kanan. Untuk domainnya ada 2 aja, A dan B. Jadi untuk rumus persamaannya ada di sebelah sini. Jadi X min A atau X lebih dari B itu adalah 1. X kurang dari A jadi adalah 1. Soalnya dikarenakan di sini bahunya adalah di atas dulu nih, maksimal dari grafiknya. Kemudian dari lebih dari B dari sini, lebih dari B ini. Ya ini. Adalah 1 untuk bahu kanan. Kemudian untuk A kurang dari ini di antara A lebih dari X dan kurang dari B, lebih dari X dan kurang dari B di antara di sini. Itu untuk rumusnya ini. Mungkin bisa saya tetapkan untuk nilainya. Coba saya kasihkan 2 dari nilai A di sini.
Kemudian dari B-nya nih saya kasih 6. Terus kemudian X-nya saya kasih 1, maka nilainya 1. Dikarenakan kurang dari AA-nya 2, berarti 1. Jika ini kondisinya 1, kurang dari A, 1. Kemudian di antara, berarti 3, misal di antara, maka hasilnya untuk, sebelumnya untuk hasil 1 ini, jadi hasil 1 ini untuk menunjukkan dari derajat keanggotaan bahu kanan ataupun bahu kiri. Jadi untuk yang ke-1 ini ketika 3, kondisi di antara 3 adalah 3 kondisi X3 jika 0,2 berarti untuk ini, untuk domain yang ke A, untuk bahu yang kanan. Untuk yang bahu kanan jadi nilainya adalah 0,25. Untuk yang bahu kiri berarti dia nilainya adalah 0,75 di sini. Ketika X-nya 3. Tadi kan ketika nilainya 1 berarti ini kurang dari A, ini nilainya 1 adalah 2 dari hasil bahu kiri. Dari hasil bahu kiri 1. Kemudian untuk bahu kanan kurang dari A. Dikarenakan dia ini dari bahu yang ke A. Kurang dari ini. Oh ya, berarti ini B, ini bahu kiri, ini bahu kanan, B ini. Ya, betul. Jadi untuk kurang dari A adalah 1, ini berarti ketika X-nya 1, ya 0 berarti. Kemudian untuk yang bahu kiri nilainya 1 karena ini. Dan saya kasih di antara tadi 3, 0,75 berarti untuk bahu kanan dari 3 adalah 0,25. Kemudian untuk yang bahu kiri yang atas ini 0,75. Oke, kemudian di antaranya saya kasih 4, sama-sama 0,5, berarti di tengah. A adalah 2, B adalah 6, semisal berarti 4, 0,5, sama. Dan ketika lebih besar sedikit, 5, saya kasihkan, maaf, saya kasihkan 5. Jadi ketika 5 dari bahu kiri adalah 0,25 dan bahu kanan adalah 0,75. Untuk lebih dari, maka sebaliknya. Jadi bahu kiri adalah 0, ini lebih dari B. Untuk yang A ini berarti adalah nilainya 1 ini. Baik, mungkin bisa saya lanjut untuk kurva S pertumbuhan. Mohon maaf terjeda, mungkin bisa saya lanjut untuk kurva S pertumbuhan. Jadi untuk kurva S pertumbuhan rumusnya ada sebelah sini. Jadi yang saya tetapkan nilainya A itu adalah 0, kemudian untuk yang B di sini saya kasih 4, kemudian untuk yang C 8. Ini 8. Dan ini ketika 0 juga masih 0 dikarenakan A di sini adalah 0, berarti kurang dari A 0. Kemudian X-nya ketika di antara 2 adalah 0,125, berarti di antara sini. 0,125, saya lebihkan 0,28. Tentunya dari kondisi di antara A dan B ini merujuk ke persamaan ini. Persamaan rumus ini. Dan ketika di antara B dan saya samakan dari nilai B, maka nilai akan 1. Mohon maaf, nilainya 0,5. Di antara, 0,5 dari rumus ini. Kemudian ketika kondisinya adalah di antara B dan C 0,875. Oh ya, kemudian ketika nilainya C maka adalah 1. Maksimal di sini 1. Baik, mungkin itu untuk kurva S pertumbuhan. Jadi
dari nilai terkecilnya dimulai dari A, kemudian nilai tertingginya adalah dari C. Untuk penyusutan sebaliknya, jadi dari nilai awalnya adalah dari nilai puncak, kemudian nilai akhirnya adalah nilai yang paling rendah ini dari C. A-nya puncak, kemudian C-nya terendah. Jadi saya tetapkan 2, kemudian ini B-nya 4. Dan ketika 1 ya masih 1, karena kan dia kurang dari A. Jika dia di antara A dan B berarti 3, dan ini 0,9. 2, 2, 4. Ini 9. Terus 2A2 hanya 2. Ini kemudian ini 4 dari di sini. Oh ya, betul. Kemudian ketika di 4 nilainya 0,7 di B-nya ini. Dan kemudian 6, 0,22 jadi nilainya ketika C 0. Itu tentunya dari hasilnya ini merujuk ke rumus persamaannya dari sini hitungannya. Dan lanjut untuk kurva bentuk lonceng. Kurva bentuk lonceng di sini ada 3 macam-macam kurva, yaitu kurva Pi, kemudian kurva beta, dan kurva Gauss. Untuk kurva Pi di sini adalah dari titik sudut domainnya, yaitu yang pertama adalah A, kemudian Yaw, kemudian ada C dan X. Nah, ketika saya tetapkan 0, terus Yaw-nya misal 4, terus ini 8, ke X 2, 0,5. 3, 0,875, ketika 4, nilainya 1, berarti di puncaknya 1, ini penyusutannya, makin menyusut, makin kecil, ketika 8, 0. Dan untuk kurva beta ini tetap nilainya. Semisal ini saya kasih nilainya di 4, nah, di antara coba 3 di sini, 2, kemudian di kurva beta ini 2, untuk kurva pi, kurva beta juga 0,5, kurva Gauss, ini kurva Gaussian. Dan balik ke kurva Yaw, di sini saya tetapkan X-nya adalah 4, adalah 1, betanya juga 1, kurva Gauss juga 1. Ketika X-nya ini sama dengan Yaw-nya ini, berarti itu di titik puncaknya. Dan ketika lebih dari Pi adalah 0,875, kemudian dari Yaw, dari kurva beta 0,8, kemudian kurva Gauss 48,5. Baik, mungkin itu untuk fungsi keanggotaan kurva S. Bisa saya lanjut untuk operator-operator fuzzy-nya. Jadi untuk operator fuzzy-nya ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Untuk AND di sini mencari nilai min, yaitu nilai terkecil. Untuk menggantinya ada di sebelah sini. Misal A di sini saya tetapkan adalah 5, kemudian ini 7. Maka nanti hasil yang dihitung adalah yang A. Karena yang terkecil, dari mengambil nilai yang terkecil min-nya. Misal ini saya kasih 8, berarti nanti ada B7. Begitu untuk yang OR berarti mencari nilai max, kebalikan dari N. Misal ini saya kasih 2, ini adalah 8, berarti adalah B. Dan ini ketika 10, berarti OR. Yang ini max-nya adalah A. Dan untuk NOT, ini kebalikan, untuk rumusnya adalah NOT 1 min nilai X. Ketika 4, berarti min 3. Ya, berarti 1 min 4 dengan min 3. 6, juga min 5. Baik, mungkin itu untuk presentasi dari tugas membuat fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan fuzzy dengan menggunakan Visual Basic. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.